hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang uji beda, uji 2 sampel, dan uji lebih dari 2 sampel, parametrik dan non-parametrik, dengan anggota saya Adelia Hita Rahmawati dengan NPM 1901010067, Fenty Umastika Nuraini dengan NPM 1901010068, kemudian ada Iza Fatlur Rozaki dengan NPM 1901010072, ada Krisna Bayu dengan NPM 1901010082, Muhammad Rihan Gardadewana NPM 1901010085, Muhammad Yusuf Ramadan 1901010087, ada Gilang Nur Ihsan 1901010088, dan ada Ferdi Putra Darmawan 1901010089. Baik, mengawali materi yang pertama yaitu tentang uji beda parametrik dan non-parametrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi dari statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Yang pertama yaitu tentang statistik parametrik. Statistik parametrik merupakan teknik pengujian data dalam statistik yang berguna untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi, di mana uji statistik parametrik ini hanya dapat digunakan jika asumsi analisis data yang akan diuji sudah terpenuhi. Antara lain, data yang digunakan berdistribusi normal atau homogen. Statistik parametrik ini memiliki keterbatasan penggunaan jenis data, yaitu minimal menggunakan data interval dan rasio. Yang kedua, yaitu statistik non-parametrik. Uji statistik non-parametrik merupakan suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi, di mana uji statistik ini disebut juga sebagai statistik bebas sebaran. Statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal, karena pada umumnya data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan statistik parametrik. Yang pertama ada kelebihan. Tidak perlu dilakukan pengujian terhadap parameter populasi karena sudah dianggap memenuhi syarat. Data observasi dianggap saling bebas dan diambil dari populasi yang memiliki distribusi normal dengan varian yang homogen. Asumsi-asumsi yang rumit tersebut membuat pengujian menggunakan metode parametrik dapat diandalkan akurasinya. Yang kedua ada kekurangan. Populasi harus memiliki varian yang sama. Tentu hal ini merupakan hal yang sulit karena kenyataannya semua varian dari populasi tidak diketahui. Variabel-variabel yang diteliti terbatas hanya untuk jenis data dengan skala paling tidak adalah interval dan rasio. Distribusi populasi harus diketahui berdistribusi normal. Jika belum diketahui, tentu harus dicari terlebih dahulu menggunakan uji normalitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari statistik non-parametrik. Kelebihan yang pertama ada mudah dilakukan karena tidak membutuhkan asumsi normalitas. Yang kedua, secara umum metode perhitungan yang digunakan tidak menggunakan perhitungan-perhitungan matematik yang rumit. Yang ketiga, pengujian hipotesis dilakukan secara langsung pada pengamatan nyata. Yang keempat, dapat juga digunakan untuk kelompok populasi berdistribusi normal sebagai uji pembanding statistik parametrik. Yang kedua ada kekurangan. Kekurangan yang pertama, pengujian dengan menggunakan metode statistik non-parametrik seringkali mengabaikan beberapa informasi. Yang kedua, kemampuan uji metode statistik non-parametrik tidak sekuat metode parametrik. Yang ketiga, hasil uji metode statistik non-parametrik tidak dapat digunakan untuk mengestimasi karakter populasi. Dan yang keempat, skala yang digunakan bersifat lebih lemah. Adapun jenis uji statistik parametrik, JT digunakan untuk menguji signifikansi dalam satu atau dua kelompok sampel. Adapun ANOVA digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan dua rata atau lebih. Yang ketiga adalah regresi, digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Yang keempat ada korelasi, digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Yang kelima adalah analisis jalur, digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat yang didapatkan melalui kajian teori yang telah dirumuskan. Adapun jenis uji statistik non-parametrik yang pertama adalah
Uji T berpasangan digunakan untuk menganalisis perbedaan data dalam sebuah kelompok. Yang kedua adalah uji T sampel bebas digunakan untuk membandingkan dua sampel bebas menggunakan uji Mann-Whitney-U dan uji Wilson jumlah berperingkat. Adapun uji F atau analisa varian satu jalur digunakan ketika ingin membandingkan tiga kelompok atau lebih. Yang keempat ada analisis varian dua jalur digunakan ketika akan membandingkan lebih dari tiga kelompok dan menggunakan faktor yang berbeda. Yang kelima adalah koefisien korelasi Pearson digunakan untuk menganalisis korelasi linier antara dua perubah. Adapun langkah-langkah menentukan uji statistik. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Lakukan pengamatan mengenai karakter data yang akan diuji, apakah jenis data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Perhatikan ukuran sampel yang diambil dari populasi, apakah berukuran besar atau kecil. Besar kecilnya sampel mengikuti ketentuan literatur. Yang ketiga, pastikan Anda mengetahui apakah data yang akan diuji memiliki distribusi tertentu. Yang selanjutnya yaitu dua sampel parametrik dan non-parametrik. Uji Mann-Whitney. Yang pertama, Mann-Whitney U-test. Mann-Whitney U-test adalah uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan media dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval atau rasio tetapi tidak berdistribusi normal. Mann-Whitney U-test merupakan pilihan uji non-parametris apabila uji independen T atau tes tidak dapat dilakukan karena asumsi normalitas tidak terpenuhi. Tapi meskipun bentuk non-parametris dari uji independen T atau tes, uji Mann-Whitney U-test tidak menguji perbedaan min dua kelompok seperti layaknya uji independen tes, melainkan untuk menguji perbedaan median atau nilai tengah dua kelompok. Yang kedua yaitu asumsi Mann-Whitney. Skala data variabel terkait adalah ordinal, interval atau rasio. Apabila skala interval atau rasio asumsi normalitas tidak terpenuhi, normalitas dapat diketahui setelah uji normalitas. Data berasal dari dua kelompok. Apabila data berasal dari tiga kelompok atau lebih, maka sebaiknya digunakan uji Kruskal-Wallis. Variabel independen satu dengan lainnya artinya data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak terpasang. Varian kedua kelompok sama atau homogen. Karena distribusi tidak normal, maka uji homogenitas yang tepat dilakukan adalah uji Levene-Stacks, di mana uji Fraser diperuntukkan bila asumsi normalitas terpenuhi. Wilson-Signet-Rank test. Wilson-Signet-Rank test adalah uji non-parametrik untuk mengukur signifikasi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval, tetapi berdistribusi tidak normal. Uji Wilson-Signet-Rank test merupakan uji alternatif dari uji pairing t-test atau t-paired. Apabila tidak memenuhi asumsi normalitas, uji ini dikenal juga dengan istilah Wilson-Match pairing test. Asumsi Wilson-Signet-Rank test. Satu variabel independen berskala data ordinal atau interval rasio tetapi berdistribusi tidak normal. Oleh karenanya, Anda perlu melakukan uji normalitas terlebih dahulu pada selisih antara kedua kelompok. Dua variabel independen terdiri dua kategori yang bersifat berpasangan. Artinya subjek sebagai sumber data adalah satu individu atau observasi yang sama. 3. Bentuk dan sebaran data antara kedua kelompok yang berpasangan
adalah simetris. Selanjutnya uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok variabel independen dengan variabel dependennya. Karena untuk itu, melihat perbedaan yang signifikan antar kelompok, uji ini jelas digunakan untuk melihat perbandingan lebih dari dua kelompok populasi dengan data berbentuk ranking. Umumnya, uji ini juga disebut sebagai uji Kruskal-Wallis H atau H-test. Kegunaan uji Kruskal-Wallis. 1. Uji Kruskal-Wallis biasa digunakan sebagai alternatif untuk uji one-way ANOVA, di mana asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Yang kedua, digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih variabel kuantitatif berbentuk ranking, di mana sampelnya merupakan sampel independen dan asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Yang ketiga, merupakan uji pengembangan dari Mann-Whitney test, di mana variabel yang digunakan pada uji ini berjumlah lebih daripada dua variabel. Uji Kruskal-Wallis. Asumsi uji Kruskal-Wallis. Yang pertama, data yang dianalisis terdiri lebih dari dua sampel acak, K1, K2, sampai dengan Kn. Lalu yang kedua, skala data yang digunakan minimum adalah ordinal. Yang ketiga, variabel yang diamati harus kontinu. Dan yang keempat, jenis skala untuk variabel dependen adalah ordinal. Uji lebih dari dua sampel parametrik dan non-parametrik. Yang pertama, uji ANOVA. Uji ANOVA atau analisis variansi digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Ada beberapa asumsi yang digunakan pada pengujian ANOVA, yaitu yang pertama, populasi-populasi yang akan diuji berdistribusi normal. Yang kedua, variansi dari populasi-populasi tersebut adalah sama. Yang ketiga, sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain. Ada dua jenis ANOVA, yaitu ANOVA satu arah dan uji ANOVA dua arah. Yang pertama, ANOVA satu arah digunakan untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan rata-rata yang disebabkan oleh satu faktor. Dan yang kedua, ANOVA dua arah, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan rata-rata yang disebabkan oleh dua faktor. Uji lebih dari dua sampel parametrik dan non-parametrik. 2. Uji MANOVA. Uji MANOVA digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan rata-rata dari dua atau lebih variabel tak bebas secara simultan berdasarkan kelompok-kelompok pada variabel bebas. Ada beberapa asumsi yang digunakan pada pengujian ANOVA, yaitu 1. Pengamatan pada variabel-variabel tak bebas diasumsikan secara bersamaan mengikuti distribusi normal multivariat untuk setiap kelompok. Dan 2. Asumsi kesamaan metrik-metrik kovarian populasi. Terima kasih, sekian dari kelompok kami mengenai uji beda dua sampel, lebih dari dua sampel parametrik dan non-parametrik. Jika ada salah-salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.